Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan wakaf di negara Sudan. Sudan merupakan negara Islam, artinya hukum Islam dijadikan sebagai pegangan hukum. Sudan tergolong unik di antara negara-negara Islam. Jika negara Islam yang lain selalu terkenal stigma fundamentalisme, Sudan justru bangga menjadikan Islam sebagai landasan bernegara. Umumnya ketika mendengar kata Sudan atau sebuah negara bernama Sudan, tentulah gambaran yang keluar dari benak kita adalah miskin. Sebagai negara yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum negara, sudah tentu Sudan mengatur tentang kewajiban wakaf. Wakaf sebagai bentuk distribusi harta dari orang kaya untuk orang miskin, memiliki peranan penting dalam pemerataan kekayaan, sehingga harta tidak berada pada orang kaya saja, tapi juga fakir miskin mendapat hak daripada agnianya. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf secara optimal, Lembaga Wakaf Sudan melakukan evaluasi dan perbaikan struktur organisasi wakaf, juga mengadakan studi kelayakan ke beberapa lembaga wakaf yang dianggap berhasil serta menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan. Dengan demikian, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pengembangan sosial masyarakat. Di antara cara yang dilakukan Sudan dalam menghimpun dana wakaf adalah mengajak kepada para donatur agar menginvestasikan harta ke lembaga-lembaga wakaf yang ada, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan proyek. Dari hasil proyek tersebut akan dialokasikan untuk pemberdayaan umat dan untuk kemaslahatan umum. Pendayagunaan dan tujuan wakaf dilakukan: 1. Pemberian beasiswa dan asrama kepada pelajar. 2. Pembangunan rumah sakit dan apotik. 3. Penyediaan asrama haji. 4. Pendirian pencetakan, khususnya percetakan Al-Quran. 5. Mendirikan pasar yang berskala besar. Pemerintah Sudan berhasil mendirikan pasar-pasar perdagangan yang besar di beberapa kota di Sudan, di antaranya di Khartoum. Perkembangan model wakaf di Sudan. Selain wakaf dalam bentuk tanah atau properti, Sudan juga menjalankan wakaf uang. Sejak 1987, Sudan membenahi manajemen wakafnya dengan membentuk badan wakaf yang memiliki kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Sejarah telah menunjukkan bahwa berkat wakaf uang, Universitas Al-Azhar, Universitas Zaituniyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan. Badan wakaf juga mengurus wakaf yang tidak terdapat akte dan syarat-syarat wakifnya. Pembaharuan juga dilakukan pada sistem pengaturan pada program wakaf dan sistem pengaturan pada manajemen dan investasi harta wakaf yang ada. Dalam melakukan tugas-tugasnya untuk menggalakkan berdirinya wakaf baru, Badan Wakaf di Sudan menggunakan cara dengan membentuk kerangka pengaturan dan melakukan survei, serta membuat program produksi dan investasi bagi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Kemudian menghimbau kepada para dermawan dari semua kalangan masyarakat untuk mewakafkan hartanya melalui channel dari proyek wakaf produktif dengan syarat-syarat wakaf yang diajukan oleh Badan Wakaf untuk setiap jenis proyek wakaf. Dengan demikian, Badan Wakaf di Sudan telah mempelopori gerakan berdirinya berbagai proyek wakaf, sebagai khusus untuk sosial terbatas dan sebagian lagi bersifat umum untuk semua tujuan wakaf secara bersama-sama. Di antara proyek wakaf khusus ini misalnya proyek wakaf untuk para pelajar, di mana Badan Wakaf di Sudan melakukan penggalangan dana wakaf dari para dermawan untuk membangun asrama mahasiswa yang dekat dengan kampus. Pelaksanaan proyek ini terlaksana atas kerjasama dengan lembaga dana sosial untuk pelajar di Sudan. Adapun tanah untuk asrama ini didapat dari pemberian pemerintah. Setelah itu, pengurus proyek wakaf membangun asrama tersebut dengan dana wakaf dari para dermawan yang memberi sumbangan berupa syarat-syarat khusus yang ditawarkan kepada mereka. Jadi, pada praktiknya ini menyerupai cara penggalangan dana dari publik melalui penjualan kuota produksi, saham, dan obligasi wakaf, di mana pengurus proyek membuat profil proyek yang ditawarkan kepada Adapun contoh lain dari proyek wakaf khusus ini misalnya proyek wakaf pembinaan kesehatan yang bertujuan membangun rumah sakit di pinggiran kota atau di desa-desa Sudan.
Demikian juga proyek pemondokan asrama haji yang bertujuan mengakomodasi jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru kota dan desa di Sudan dalam rangka menuju ke Mekah dan menjadi ke tempat tinggal sementara hingga mereka telah menyelesaikan semua prosedur perjalanannya. Di samping itu juga ada proyek farmasi perdesaan yang bertujuan membangun proyek farmasi perdesaan dengan cara memberi obat bagi orang-orang miskin dengan harga yang sangat murah. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang wakaf di negara Sudan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.